Jangan pernah engkau meninggalkan gereja. Jangan engkau pernah meninggalkan Tuhan. Karena ketika engkau sudah meninggalkan Tuhan, pasti ada konsekuensi, pasti ada risiko, pasti ada akibat, pasti ada apa yang dirasakan, ya. Timbal balik, ya. Sebab akibat pasti ada. Kalau kita meninggalkan Tuhan berarti berkati. Kita ikut Tuhan, kita diberkati. Kita semakin setia, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, ya. Saya lihat kita semua ini diberkati oleh Tuhan, luar biasa kita, ya. Saya tidak melihat Pak Sur ini sudah nggak bisa lagi apa berjalan susahnya. Nggak, saya lihat tetap seperti dulu, luar biasa, ya. Om Dibat ini pun dan dulu memang beliau ini sudah rambutnya sudah putih, begitulah. Hanya sekali hitam karena dicat semen. Tiap tahun. Tiap hari. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Walangi. Melihat lagi Pak Suwaji ini, wah, luar biasa, ya. Pak Parno, Pak Cik, ya. Saya lihat wajah-wajah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan inilah terus kita sampai apa? Tuhan. Sudah sampai ke Tuhan. Kalau kita nanti berjumpa di surga, ya, maksud saya surga, Kaping Blok A, ya, surga. Lalu ketemu dengan apa? Dengan Pak Sur. Wah, Pak Sur, wah, ketemu di surga. Duduk dengan apa? Dekat harimau macan semua di situ dan sebagainya. Enak sekali. Mana Pak Sombi? Wah, ada di belakang. Belakang di pojok sana dekatnya. Dekat pohon cempedak. Wes, makan cempedak di sana di surga. Luar biasa. Mana Bu Nani? Wah, dia bawa keripik dari apa? Buat peyek di surga. Itu pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar diberkati masuk surga. Itulah kenapa luar biasanya surga. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pelajaran ataupun khotbah pada siang hari Sabat ini yang kita berikan judul ada 7 alasan, ya, ada 7 alasan mengapa doa tidak dikabulkan. Pak Omi, berapa kali Bapak berdoa dalam satu hari? Nggak tentu, minimal 5 kali. Oke. Pak Mono, berapa kali Bapak berdoa dalam satu hari? Yang napasku adalah doa. Amin, bagus, di Tuhan. Pak Sur, berapa kali dalam satu hari berdoa? Pokoknya selalu ingat, tidak ada kali-kali. Amin, puji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah doa saya dikabulkan atau belum? Menjadi persoalan di sana. Dan kita akan cari jawabannya. Ada 7 alasan. Mengapa ketika saya berdoa belum dikabulkan oleh Tuhan? Ada 7 alasan yang kita mau cari tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada impian 3 buah pohon di hutan. Dikisahkan 3 pohon dalam hutan ini suatu hari ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan impian mereka. Pohon yang pertama yang di hutan ini, dia berkata, kelak aku ingin menjadi peti harta karun dan aku akan diisi dengan emas, perak dan berbagai batu permata lainnya. Dan semua orang akan mengagumi keindahannya oleh karena dia berada dalam apa? Dalam kotak dari pohon yang saya buat ini. Kata pohon yang pertama. Kemudian pohon yang kedua berkata, ini impian saudara. Dia katakan pohon yang kedua, suatu hari kelak aku akan menjadi kapal yang besar. Aku akan dapat mengangkut raja-raja yang berlayar dari ujung dunia ke ujung dunia yang berikutnya. Dan aku akan menjadi kapal yang kuat. Dan setiap orang merasa aman berada di kapal. Dari pohon yang kedua ini. Itu impian pohon kedua. Akhirnya pohon ketiga berkata, aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi
di hutan, di puncak bukit. Dan orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga dan Tuhan. Dan aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa, dan orang-orang akan mengingat aku. Demikianlah impian ketiga pohon itu. Saudara ingat impiannya. Setelah beberapa tahun mereka berdoa agar impian terkabul, sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon itu. Lalu pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Dia sangat senang, sebab ia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi doanya tidak menjadi kenyataan, karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang, di pojok-pojok, dan diisi jerami. Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong kecil dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan. Nelayan perahu kecil. Impiannya untuk menjadi kapal yang besar, untuk mengangkut raja-raja yang besar, telah berakhir. Bagaimana mungkin kapal yang kecil mengangkut raja yang besar? Sirna. Lalu pohon ketiga, dia senang karena dia dibawa oleh tukang kayu tadi, dengan harapan dia akan dibuat menjadi apa? Sesuatu yang penting. Lalu pohon ini dipotong kayu besar dan dibiarkan teronggok, dibiarkan di tempat yang gelap, di sebuah tempat. Saudara, Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, tahun demi tahun berlalu. Ketiga pohon ini melupakan impiannya. Nggak mungkin lagi terjadi. Kemudian saudara, suatu hari sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di atas tumpukan jerami di dalam kotak makanan ternak yang dibuat dari pohon yang pertama. Lalu kemudian orang-orang datang menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama sadar bahwa di dalamnya diletakkan harta terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus Kristus. Saudara boleh baca dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 16. Di sanalah menceritakan fungsi dari kotak jerami itu, tempat dari seorang raja di atas segala raja, dan itulah harta yang terbesar. Amin. Amin. Kemudian bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke dalam perahu itu, ke dalam perahu nelayan yang dibuat oleh pohon kedua. Di tengah badai, di tengah danau, dia berpikir bahwa ia cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang di dalamnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang laki-laki yang berdiri dalam perahu ini berkata, "Diam, tenanglah." Badai pun berhenti. Ketika ia tahu bahwa yang di dalamnya itu, yang diangkut oleh kapal nelayan itu, dia mengangkut raja di atas segala raja. Markus 4 ayat 38 sampai yang 39. Akhirnya seorang datang dan mengambil pohon yang ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan, sementara orang-orang melihat laki-laki yang memikulnya. Laki-laki ini kemudian dipakukan di kayu itu, dan dia mati di puncak bukit. Semua orang memandang kepada salib itu, kepada harta yang paling berharga yang berada di atas kayu salib itu. Dan orang-orang memandang pohon yang ketiga yang ditancapkan di atas bukit, di mana Yesus disalibkan. Lukas pasal 24 ayat 6 dan yang ke-7. Ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana untukmu.
Tuhan mempunyai rencana untuk masing-masing kita di luar apa yang kita bayangkan. Boleh jadi kita seperti yang pertama, pohon yang pertama menginginkan kita berada seperti harta yang termahal. Namun Yesuslah yang berada dalam kehidupan kita. Kita mau berada bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu yang paling pertama, jika engkau percaya dan mau mendapatkan berkat-berkat yang besar, maka engkau akan dapat memperolehnya ketika engkau bersama dengan Tuhan. Dan itu bukan hasil pikiranmu, tapi rencana yang sudah Tuhan buat kepada kehidupan kita. Ketiga pohon itu mendapatkan apa yang mereka inginkan pada akhirnya, yang walaupun tidak sesuai dengan rencana yang kita buat, tetapi dengan cara seperti yang mereka bayangkan, mereka tidak akan bisa dapatkan. Tetapi oleh karena Tuhanlah membuat segala sesuatunya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah statement yang mengatakan, kesungguhan hati kita bukan jaminan doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kita sering berkata kepada orang lain, yang penting kita sungguh-sungguh berdoa. Tuhan pastinya menjawab doa kita. Kendati kesungguh-sungguhan hati kita harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan yang ingin berdoa. Hal itu bukan satu-satunya alasan Tuhan menjawab atau tidak menjawab doa kita. Alkitab dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita mengapa sebagian doa-doa kita tidak atau belum dijawab oleh Tuhan. Ada 7 jawaban. Mengapa doa saya Tuhan belum dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkan doa kita. Tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi, ini ingat ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mau mendengar apa? Doa kita, yaitu apa? Dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Oleh karena dosa kita. Belum kita akui kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang membuat Tuhan belum menjawab doa kita, yang pertama tadi adalah dosa. Kemudian, apa yang membuat Tuhan belum dan tidak menjawab doa kita? Mazmur 66 ayat 18. Boleh salah seorang membantu membacakan? Mazmur 66 ayat 18. Yang membuat belum Tuhan menjawab doa kita atau tidak menjawab doa kita adalah Mazmur 66 ayat 18. Silakan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin. Yang menjadi penyebab utama yang kedua, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Oleh karena ada niat jahat dalam hatimu. Ada niat jahat dalam hati kita. Tuhan, tolong saya kasih kendaraan yang bagus. Di saat kita berdoa, bisa saja dalam hati kita, kalau saya punya mobil, saya akan lihatkan ke orang lain bahwa saya itu hebat. Kalau saya punya sesuatu yang saya mau minta kepada Tuhan, supaya orang-orang lihat bahwa saya itu luar biasa. Kalau ada niat jahat yang tidak baik dalam hati kita, Tuhan belum dan tidak menjawab doa. Hati-hati saudara. Dosa dan niat jahat. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi penyebab mengapa Tuhan belum dan tidak menjawab doa kita? Yakobus 1 ayat yang ke-6. Pak Mono, silakan Pak Mono. Kalau boleh membaca Alkitab ini langsung kencang suaranya. 1 ayat 6.
Tuhan belum dan tidak menjawab doa saya? Yang ketiga, silakan. Markus 1 ayat 6. Ya. Ada yang bisa menemukan? Hendaklah Ya. dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Yang ketiga, penyebab mengapa Tuhan belum menjawab doa saya, oleh karena di saat kita berdoa masih memiliki kebimbangan, keraguan-raguan. Mungkin nggak Tuhan menjawab doa saya. Kalau ada hal demikian dalam hati kita di saat kita berdoa, jangan pernah harapkan Tuhan akan menjawab. Tetapi ketika Anda berdoa, lepaskan dulu keraguan-raguan itu. Mungkin Tuhan jawab doa saya, mungkin, pasti. Ketika kita mempunyai keyakinan bahwa ketika doa itu disampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan jawab. Kalau sudah ada keyakinan dalam hatimu, dalam hati kita, Tuhan akan pasti jawab. Penyebab ketiga, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Oleh karena orang yang hatinya bimbang dan berdua hati. Kemudian, apa yang membuat Tuhan belum menjawab ataupun tidak menjawab doa kita? Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Pak Suwadi. Alasan yang keempat mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Jangan pernah kita merasakan ketika kita mau berdoa, kita sudah berpikir bahwa saya akan menggunakan ini dengan hawa nafsu saya, dengan kepuasan hati saya. Tidak, nggak bisa. Buangkan itu dulu. Dan saya bisa jamin Tuhan pasti akan menjawab. Kalau tidak ada dalam doa kita bahwa saya akan gunakan kepada hal-hal hawa nafsu. Kemudian, apa yang membuat Tuhan belum menjawab doa saya? Yang kelima, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami istri, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan apa? Penyebab kelima, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Karena hubungan suami istri yang tidak baik. Lalu kemudian apa yang membuat Tuhan belum menjawab doa saya? Yang keenam, Markus 11 ayatnya yang ke-25. Siapa yang cepat bisa boleh baca? Markus 11 ayat 25. Anak muda dulu. Apa yang membuat Tuhan belum menjawab doa saya? Padahal saya sudah apa? Sungguh-sungguh berdoa. Ya silakan. Markus 11 ayat 25. Amin. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan pernah harapkan doa kita dikabulkan sebelum kita minta ampun pada Tuhan. Tidak mau mengampuni. Penyebab yang keenam, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Oleh karena saya belum mengampuni orang. Bisa saja dalam waktu kita berdoa 1 menit sebelumnya atau berapa detik sebelumnya, kita masih dendam kepada orang lain. Kita masih ada musuh. Kita masih ada sakit hati. Orang lain masih membuat sakit hati pada kita, kita balas. Bagaimana mungkin Tuhan mau menjawab doa kita? Tidak bisa. Supaya doa kita dijawab adalah lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan. Oh, kemarin
Pak Suhaji sudah salah sama saya akan ampuni. Oh Pak Su, kemarin dia, lepaskan. Ketika engkau sudah lepaskan itu pengampunan, yakinlah Tuhan pasti akan jawab doa. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, mengapa Tuhan belum dan tidak menjawab doa kita? Amsal 21 ayatnya yang ke-13. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Yang ketujuh menyampaikan bahwa mengapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Oleh karena kita tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, 7 perkara inilah yang harus perlu kita renungkan. Bagaimana supaya saya bisa dijawab oleh Tuhan doa saya? Saya akan uraikan jelaskan satu persatu kembali. Tuhan menjawab doa kita, ya. Tuhan akan menjawab doa kita jika kita bersedia meninggalkan dosa. Amin. Amin. Tuhan akan menjawab doa kita jika kita menjauhi niat jahat kita. Amin. Amin. Tuhan akan menjawab doa kita jika kita tidak pernah bimbang dan berbuah hati. Amin. Amin. Tuhan tidak akan menjawab doa kita jika kita tidak mementingkan diri. Tuhan akan menjawab doa kita jika kita suami istri memiliki hubungan yang baik. Amin. Tuhan akan menjawab doa kita jika kita suka mengampuni. Dan Tuhan akan menjawab doa kita jika kita suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, bila kau rasa gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Saudara tahu ini lagunya? Boleh kita nyanyikan? Boleh? Oke. Bila kau rasa 1, 2, 3. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampirimu. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila coba menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa badanmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus, ingat Yesus. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara sekalian, kalau kita berdoa kepada Tuhan, oleh karena itulah jarak kita dengan Tuhan sangat dekat, gak jauh. Bila mana kita berdoa, berseru, memanggil namanya, kita sampaikan apa permohonan kita kepada Tuhan, yakinlah Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Apa saudara yakin bahwa Tuhan mau menjawab doa kita selalu? Kalau saudara yakin, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu ini yang sudah membuat kami lebih mengetahui, lebih mengenal bagaimana Tuhan harus menjawab doa kami. Bapa, materaikanlah firman ini
Jadikanlah firman ini menjadi kehidupan kami, pelita kami, supaya kami senantiasa menggunakan waktu kami, keadaan kami, situasi kami dengan hanya berdoa kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan sangat percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita akan tutup kebaktian ini dengan membuka lagu Sion nomor 294. Kita nyanyikan dengan berdiri dan mohon kesediaan Bapak Laurentius untuk mengambil persembahan dan nanti doa oleh Bapak Ibu. Ku yakin Bapak pasti tahu. Indah pasti tahu. Angin ribut di jalanku. Dan kau hidupku lanya.
Kudus Bapa kami, Tuhan yang bertata dalam surga, pada penutupan ibadah yang kami adakan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami, memberikan penjelasan bagaimana kami harus bersikap di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua firman yang sudah kami dengarkan ini. Akan kami berikan kepada kami motivasi yang baru untuk tetap setia kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan untuk Pendeta Pak Dede yang sudah melayani kami di Jemaat Saruban hari Sabat ini. Memberkati dengan kesehatan jasmani dan rohani, memberkati di dalam pekerjaan dan pelayanannya di beberapa jemaat, memberkati beliau di dalam mengasuh, membimbing dan mendampingi anak-anak yang menyertai beliau. Tuhan kiranya memberikan akal budi hikmat daripada surga. Semua talenta yang dimiliki akan berkembang, akan dipergunakan untuk menjangkau dan menyampaikan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Tuhan memberkati. Dan ke depan ya Tuhan, apabila Tuhan mengizinkan kembali, biarlah menurut apabila Tuhan menganggap baik, maka jabatan beliau akan dikembalikan dan pelayanan beliau akan menjadi penuh dan sukacita daripada surga begitu berkaya. Bapa dalam surga juga memberkati kami jemaat Saruban. Ya Tuhan, di situasi yang begitu sulit, karena situasi dan kondisi dan mungkin juga berpengaruh ke ekonomi kami masing-masing. Bapa dalam surga, sebagaimana Tuhan memperhatikan umat-umat percaya pada zaman Alkitab, umat-umat Tuhan tetap terpelihara. Pada zaman bahaya, umat Tuhan dilepaskan. Pada zaman yang sangat sulit sekalipun, umat Tuhan tentu akan dilepaskan. Begitu juga mungkin situasi itu kami hadapi sekarang ya Tuhan. Kami ingin supaya semua anggota jemaat ini tidak akan ketinggalan apabila Yesus datang yang kedua kali nanti. Ini kehendak kami. Tuhan akan mendengarkan dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sementara kami menantikan kedatangan yang kedua kali, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami selama kami hidup di dunia. Kami senang mendengarkan kabar bahwa Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih. Apabila kami meninggalkan tempat ini, perjalanan kami pulang, Tuhan menyertai kami tiba dengan selamat dan mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah kami selanjutnya. Terima kasih. Mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat perbaktian ini, jangan lupa saya mengingatkan semua harus memakai masker. Keluar gereja ini dipakai maskernya sampai di rumah masing-masing. Dan selanjutnya Bapak Dedi sebagai pimpinan Sekolah Sahabat akan ada pengumuman untuk pembagian jadwal dan ditutup oleh pengumuman dari Bapak Ketua, yaitu Bapak Divat. Kepada Pak Dedi kami persilakan dulu. Baik, untuk pengumuman untuk pelayanan pada Sabat besok, berhubung Sabat besok adalah Sabat perjamuan yang melayani dari Sekolah Sahabat sampai ke di bawah berita, dan untuk protokol dengan kesediaan Bapak Laurentius, dan untuk pengumuman persembahan nanti Ibu Edi. Membuat anggur jam 12 kalau membuat perjamuan. Membuat anggur perjamuan diapal jam 12 hari Jumat. Ya, bagi diakon dan diakonis hari Jumat mempersiapkan untuk ibadah perjamuan kudus hari Jumat ya, jam 12 membuat anggur di gereja siang. Lalu pengumuman selanjutnya saudara-saudara sekalian, seperti
saudara-saudara mungkin sudah tahu, surat-surat mobil sudah jadi, sudah lengkap. Jadi plat nomornya bukan lagi B, tetapi sudah AE. Saya sudah pasang di sana. Sudah AE. Namanya STNK adalah Florence Alvin Malangan. Berlaku sampai 2025. Kemudian untuk acara PA, saya mau konfirmasi sekali lagi Pendeta Pardede, apakah masih ada waktu untuk siang hari ini sampai tutup Sabat. Karena keluarga Pendeta Pardede akan saya bawa ke tempat yang tinggi. Jadi saudara-saudara sekalian, jam 1 seperti biasa berkumpul di Pandean, ya, jam 1. Nah, ini apa? Jadi seperti biasanya kapasitas Grand Max adalah 13 atau 14 penumpang. Saya dengan istri, lalu keluarga pendeta dan yang lain mohon diatur. Tentu saja akan ada bikers, ya, tidak apa-apa ya, karena jaraknya saya hitung 11 kilo ke Nongko Ijo. Keluarga pendeta belum pernah ke sana. Ini secara khusus kita membawa beliau ke sana. Ke Nongko Ijonya belum pernah. Ya, karena kemarin Pak Sur mengusulkan di tempat-tempat yang panas, seperti Gonggong, lalu Notopuro, lalu Gong apa itu namanya? Kan itu kan panas-panas itu. Oh, Damian masih panas. Nah, ini saya menawarkan untuk di tempat yang sejuk. Dan nanti saudara-saudara sekalian, saudara-saudara tadi pelayanannya oleh Pendeta Pardede. Nanti pada saat di Nongko Ijo, nanti Ibu Pendeta akan berbicara. Oke. Jadi mohon persiapan, saudara-saudara. Sekarang sudah 12:30 ya. Cepat-cepat saja kita pulang. Mari kita pulang. Oke, mari kita pulang. Pak Waji itu tahu kecilnya ibu, karena Pak Waji di Buarso. Ya makanya Bu Arso tuh ya. Iya makanya tahu. Hah? Belum pulang toh nanti? Belum. Nah iya. Iya. Baik. Selamat sabar. Selamat sabar. Selamat sabar. Neng di. Di papa. Di papa kan. Kecilnya kan di rumahnya Buarso. Jadi tahu. Makanya kemarin dan ngasih tahu ke Pak Ustaz. Oh ini silsilahnya begini Bu Ida, Pak Ustaz.